Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Prayogi dengan NIM 0101232121 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman hadis ke-1 dan hadis ke-3. Hadis ke-1 yang berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis Arba'in ke-1 yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis tentang innamal a'malu binniyat, yang secara harfiah berarti amal tergantung pada niat. Dalam hadis Arba'in ke-1 ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dinilai berdasarkan niatnya. Dalam konteks kehidupan sosial, hadis Arba'in ke-1 ini mengajarkan bahwa niat yang ikhlas dan benar merupakan faktor yang menentukan baik buruknya perbuatan seseorang. Oleh karena itu, setiap muslim diharapkan untuk selalu memperhatikan niatnya dalam setiap perbuatannya. Hadis ketiga yaitu berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam memahami hadis tentang rukun Islam ini, Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu membagikannya ke dalam 5 pokok pembahasan. Pertama, bangunan Islam. Melalui hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Islam sebagai sebuah bangunan kokoh yang berdiri di atas pondasi yang kokoh. Pondasi berikut adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah bersabda, saya diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Maksud mendirikan sholat, seperti dijelaskan dalam kitab Syarah Hadis Arba'in, adalah mengerjakan pada waktunya, menunaikan dengan penyempurnaan syarat dan rukunnya, dan memperhatikan sunnah dan adabnya. Dengan demikian, sholat yang dikerjakan tersebut dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah jumlah tertentu dari harta yang dimiliki bagi orang yang memenuhi syarat wajib zakat. Zakat disalurkan kepada fakir miskin dan penerima zakat lainnya. Lebih lanjut dijelaskan, zakat merupakan ibadah harta untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa menjadi sarana dalam menyebarkan kasih sayang, solidaritas, dan rasa saling menghormati antar sesama. Yang keempat adalah haji. Menunaikan haji dilakukan dengan pergi ke Masjidil Haram pada bulan-bulan haji, yakni mulai Syawal, Zulkaidah, dan puncaknya pada 10 Zulhijjah. Perintah haji disebutkan dalam surah Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 27-28 yang artinya, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa
hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya. Berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Yang kelima adalah puasa Ramadan. Ibadah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Puasa disebut sebagai ibadah untuk menyucikan jiwa, meninggikan roh, dan menyehatkan badan. Amalan ini juga dapat menjadi salah satu pengampun dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang hadis Arba'in ke-1 dan ke-3. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.